Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman, absen 26 dari kelas 10 MIPA 2. Saya di sini akan mempresentasikan materi dari penyalahgunaan narkoba. Pertama-tama, saya akan menyampaikan poin-poinnya, yaitu ada pengertian narkoba, kedua, jenis-jenis narkoba, ketiga, ada etiologi penyalahgunaan nafza, keempat, ada dampak-dampak dari penyalahgunaan narkoba, dan terakhir yang kelima yaitu pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama saya sampaikan yaitu pengertian dari narkoba. Narkoba adalah obat berbahaya dan telah beredar secara populer di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Nah, hampir seluruh rakyat Indonesia mengetahui narkoba. Narkoba itu harus dihindari karena berbahaya dan membuat orang kecanduan. Jika orang telah mengkonsumsi narkoba dan tiba-tiba tidak mengkonsumsi lagi, dia akan merasakan dorongan psikologis yang kuat untuk mengkonsumsi kembali. Yang pertama, ada nafza. Nafza merupakan kependekan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Badan Narkotika Nasional atau disingkat BNN menyatakan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di masyarakat menunjukkan peningkatan dengan meluasnya korban akibat narkoba. Pengertian nafza secara umum merupakan zat-zat kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh, baik secara oral maupun disuntik, dapat memengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku seseorang. Yang kedua, ada jenis-jenis nafza. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, narkotika dikelompokkan ke dalam 3 golongan. Yang pertama ada narkotika, kedua ada psikotropika, dan ketiga zat adiktif. Yang pertama ada narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang kedua ada psikotropika. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, yaitu zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Ada zat adiktif. Bahan lain yang bukan narkotika atau psikotropika yang merupakan inhalasi yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan. Misalnya yaitu lem, aseton, ether, premix, thinner, dan lain-lain. Poin yang ketiga yaitu etiologi penyalahgunaan nafza. Terdapat 4 faktor. Yang pertama, faktor individu. Kedua, faktor nafza. Ketiga, faktor internal. Dan terakhir, faktor eksternal. Yang pertama, ada faktor individu. Kebanyakan penyalahgunaan nafza dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab remaja sedang mengalami perubahan secara biologis, psikologis, maupun sosial yang pesat, merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan nafza. Anak-anak mempunyai resiko lebih besar untuk menjadi penyalahgunaan nafza. Yang kedua, ada faktor nafza.
yang terdiri dari mudahnya nafza didapatkan di mana-mana dengan harga terjangkau. Yang kedua, yaitu banyaknya iklan minuman alkohol dan rokok yang menarik untuk dicoba. Yang ketiga, ada khasiat farmakologis nafza yang menenangkan, menghilangkan nyeri, menidurkan, membuat euforia, fly, stones, high, lelah, dan lain-lain. Yang ketiga, ada faktor internal. Alasan yang biasanya berasal dari diri penyebab penyalahgunaan nafza antara lain. Yang pertama, ada keinginan untuk mengikuti tren atau gaya. Yang kedua, ada keinginan untuk bersenang-senang. Ketiga, keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok. Keempat, lari dari kebosanan, masalah, atau kesusahan hidup. Kelima, tidak dapat berkata tidak terhadap narkotika. Dan yang keempat, ada faktor eksternal yang terdiri dari 3 lingkungan faktor. Yang pertama, lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Yang ketiga, lingkungan teman sebaya. Pertama, lingkungan keluarga. Hubungannya dengan orang tua, kita bermasalah. Komunikasi yang kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga merupakan faktor yang ikut mendorong seseorang pada gangguan pengguna zat. Yang kedua, lingkungan sekolah. Sekolah yang kurang disiplin, terletak dekat tempat hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif. Dan adanya murid penggunaannya merupakan faktor kontributif terjadinya penyalahgunaan narkotika. Yang ketiga, ada lingkungan teman sebaya. Adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebayanya mendorong remaja untuk dapat diterima sepenuhnya dalam kelompoknya. Ada kalanya menggunakannya merupakan suatu hal yang penting bagi remaja agar diterima dalam kelompok dan dianggap sebagai orang dewasa. Poin yang keempat, yaitu dampak penyalahgunaan narkoba. Isinya, penyalahgunaan obat jenis narkoba ini sangat berbahaya. Kenapa? Nah, karena dapat memengaruhi susunan saraf, mengakibatkan ketagihan dan ketergantungan. Karena bisa memengaruhi diri sendiri, yaitu dari mulai susunan saraf. Narkoba menimbulkan perubahan perilaku seseorang dari mulai perasaan, persepsi, dan kesadaran. Dampak dari penyalahgunaan narkoba ini pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakainya, kepribadian pemakai, dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat dilihat dari fisik, psikis maupun sosial seseorang. Yang pertama, dampak dari penyalahgunaan narkoba terhadap fisik. Nah, yang pertama adalah gangguan pada sistem saraf. Yang kedua, gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Ketiga, gangguan pada kulit. Keempat, gangguan pada paru-paru. Kelima, sering sakit kepala. Keenam, dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi. Ketujuh, dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi. Kedelapan, bagi penggunaan narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakai jarum suntik secara bergantian. Kesembilan, yaitu penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal, terjadi overdosis. Dan yang kedua, yaitu dampak penyalahgunaan narkoba terhadap psikis. Yang pertama, terdapat dalam lamban kerja seorang yang menjadi ceroboh,
sering tegang dan gelisah. B. Hilang kepercayaan diri, apatis, penuh hayalan, dan penuh curiga. Yang C. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku seseorang menjadi brutal. Yang D. Sulit konsentrasi, perasaan seseorang membuat kesal dan tertekan. Yang E. Cenderung menyakiti diri sendiri, perasaan seseorang tidak aman, bahkan bunuh diri. Dan yang ketiga, ada dampak penyalahgunaan narkoba terhadap lingkungan sosial. Nah, isinya apa? Yaitu ada gangguan mental. Kedua, merepotkan dan menjadi beban keluarga. Ketiga, pendidikan menjadi terganggu dan masa depan menjadi suram. Dan poin yang terakhir yaitu pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, ada terdapat untuk mencegah penyalahgunaan pemakaian narkoba, kita harus berupaya untuk tidak terjerumus mencobanya. Berikut ini kiat-kiat menghindari penyalahgunaan narkoba. Nah, yaitu ada membiasakan diri dari berpola hidup sehat. Kedua, hindari tindakan yang tidak bermanfaat. Ketiga, belajarlah dengan bersungguh-sungguh dan kita harus fokus dengan tujuan masing-masing. Keempat, pererat diri dengan keimanan dan ketakwaan serta berbudi pekerti luhur. Kelima, menolak bujukan teman atau siapapun yang menawarkan narkoba. Dan yang terakhir, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Dari yang apa saya sampaikan dapat disimpulkan. Yang pertama, masalah penyalahgunaan narkoba atau nabzah khususnya pada remaja adalah ancaman yang sangat menjebaskan bagi keluarga khususnya dan suatu bangsa pada umumnya. Pengaruh narkoba sangatlah buruk, baik dari segi kesehatan pribadinya maupun dampak sosial yang ditimbulkannya. Masalah pencegahan penyalahgunaan narkoba bukanlah menjadi tugas dari sekelompok orang saja, melainkan menjadi tugas kita bersama. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan sejak dini sangatlah baik, tentunya dengan pengetahuan yang cukup tentang penanggulangan tersebut. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.